sahamnya dulu gimana? Ada analisis atau strategi-strategi khusus nggak sih, khususnya nih buat para milenial yang baru mau memulai investasi saham, gimana supaya bisa memilih saham yang tepat, Mas Maksi? Baik, eksis. Jadi yang perlu kita lihat nomor satu adalah kita mesti kenal dulu perusahaannya seperti apa. Mhm. Ini menjadi salah satu poin yang penting sebetulnya. Kenapa? Kalau kita kenal perusahaannya berarti kita tahu bisnisnya, berarti kita tahu kemampuannya. Kan begitu. Nah, Mhm. ini menjadi salah satu poin yang penting. Kenapa? Kita bisa memulai dari yang kita kenal. Ya, yang kedua adalah kalau kita sudah kenal sahamnya, kita lihat bisnisnya seperti apa. Eh, Katakanlah kita semua kenal yang namanya Telkom. Hampir setiap sambungan rumah menggunakan Telkom. IndiHome-nya pun juga begitu luas jaringannya. Nah, ini kan Mhm. sebetulnya adalah sesuatu bisnis yang nggak akan pernah mati. Nah, tentu kalau kita lihat ini menjadi salah satu poin penting ketika kita memilih saham. Nah, tapi yang bisa menjadi perhatian adalah biasanya kita memilih saham-saham yang punya hubungan positif dengan khususnya program kerja pemerintah. Misal kata, Oke. kita lihat tahun ini pemerintah lagi fokus bangun infrastruktur. Ini salah satu uh, sektor yang cukup menguntungkan secara jangka panjang. Nah, tentu ini menjadi sebuah pilihan tersendiri eksis bahwa saham-saham seperti katakanlah Jasa Marga, Excel, Mhm. seperti itu, Telkom, itu salah satu saham-saham yang bisa kita pilih. Nah, Oke. tentu yang paling penting adalah apakah tidak boleh bermain di saham-saham lapis 2, lapis 3, lapis Mhm. boleh-boleh saja selama kita tahu perusahaannya seperti apa dan bisnisnya seperti apa. Nah, terkait dengan memilih saham yang mesti seperti apa, biasakan untuk mendiversifikasi sahamnya juga. Jadi kalau Mhm. misalkan kita lihat, biasakan satu sektor, katakanlah kita punya 2 saham. Jadi kalau misalkan jangan nanti kita punya pilih satu sektor gitu ya, semuanya duitnya masukin ke dalam sektor tersebut. Jangan juga pilih Oke. bisa kata ada sektor infrastruktur, ada sektor perbankan. Sehingga Mhm. kalau misalkan infrastrukturnya minus, mungkin perbankannya lagi plus. Nah, ini menjadi salah satu poin kunci dalam berinvestasi, mendiversifikasi portofolio. Nah, kita Mhm. juga mesti lihat biasanya yang paling kita lihat antara utang dan asetnya. Ini juga menjadi salah satu yang penting. Oke. Sejauh ini ada 16, hampir 16 rasio keuangan. Mhm. 12 diantaranya salah satu 12 diantaranya yang penting. Nah, ini kita juga bisa melihat bahwa dengan melihat rasio, kita juga bisa mengukur keuangan suatu emiten. Nah, Oke. tapi yang paling penting di saat ini tidak hanya bicara mengenai valuasi fundamental eksis. Saya Oke. selalu mengatakan bahwa ini juga bicara mengenai valuasi sentimen. Nah, valuasi sentimen ini ada berita, ada info segala macam. Nah, kita mesti harus mengukur, kan begitu. Mhm. Biasanya adalah 3 S. S yang Apa tuh? pertama adalah seberapa bagus kualitas beritanya. S yang kedua adalah seberapa besar dampak berita terhadap sahamnya. Yang Mhm. ketiga adalah seberapa lama efek beritanya terasa. Karena kalau kita lihat sebetulnya saat-saat ini kan udah cukup banyak saham-saham yang harganya tidak mencerminkan kondisi fundamental, tapi Mhm. mencerminkan kondisi nanti, ekspektasi dan harapan nanti. Kan begitu. Itu sih Mhm. eksis. Oke ya, udah jelas banget tadi yang dijelasin sama Mas Niko, Mas Maksi, karena, banyak berita yang beredar gitu ya, misalnya menyebut satu emiten, tertentu, kemudian langsung pasar bereaksinya sangat, cepat gitu ya, padahal ternyata pas dicek, oh itu nggak terlalu Heeh. signifikan kok ke kinerjanya gitu ya, ke depannya, ternyata itu cuma ya, Mhm. memang ada Mhm. beritanya, tapi ternyata memang nggak terlalu signifikan. Nah, jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.